Ketika saya baru mulai berpenghasilan, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak saya ketika saya memutuskan untuk membeli asuransi. Banyak sekali di antara kita yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Apakah butuh kita berasuransi? Apalagi banyak sekali teman-teman kita yang sudah menjadi agen asuransi yang akhirnya ngajak-ngajak nih. Kadang kita juga merasa annoying banget sih ini orang nyari-nyari saya untuk beli asuransi. Apakah kita butuh? Seperti biasa nih, sebelum kita mulai, kasih jempolnya dulu dong, bayar pakai jempol saja, kayak biasa. Dan sekedar mengingatkan Sobat Pintar, kalau episode-episode dari Duit Pintar akan selalu diposting di setiap hari Kamis malam. Jadi Sobat Pintar sudah bisa mulai menikmatinya di Jumat pagi. Mari kita mulai pembahasannya. Mengapa kita harus membeli asuransi di saat muda dan kapan cocoknya kita untuk membeli asuransi? Singkatnya, kapan membeli asuransi adalah ketika kita sudah mulai berpenghasilan. Itu yang pertama. Dan kalau kita sudah berpenghasilan dan bisa menyisihkan dana untuk membeli asuransi, nggak ada salahnya membeli asuransi. Dikarenakan di kala muda, biasanya nih biaya asuransi kita cenderung lebih murah. Preminya juga cenderung lebih murah. Ada perbedaan antara dua hal, antara biaya dan juga premi asuransi. Jadi kalau misal kita membelinya produk unit link ataupun asuransi yang memiliki faktor investasi ataupun elemen investasi di dalamnya, maka ini menggunakan istilah biaya asuransi. Kalau misalnya kita membeli asuransi tradisional yang mana tidak ada elemen investasinya, maka ini dinamakan dengan premi asuransi. Walaupun di unit link sendiri kita ada bayar premi, namun bayar premi ini bukan semuanya akan dijadikan biaya asuransi. Sedangkan kalau misalnya yang di produk tradisional yang kita bayarkan itu semuanya adalah premi asuransi. Jadi semakin muda otomatis biaya asuransi ataupun premi asuransi kita semakin murah. Kalau kita sudah berpenghasilan, kan tadi saya katakan kita boleh beli. Kalau saya berpenghasilan namun nggak cukup, gimana sih? Jawaban saya yang paling sederhana adalah kalau misalnya punya penghasilan nih tapi belum cukup untuk beli asuransi, belilah yang paling kecil dulu, misalnya boleh mulai dari BPJS. BPJS kan wajib sekarang kan? Beli BPJS dulu. BPJS paling tidak ada sedikit lah untuk perlindungan. Walaupun perlu saya katakan bahwa BPJS itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan nilai ekonomis yang kita butuhkan ke depannya. Walaupun itu hanya bisa mengcover ataupun melindungi sedikit, paling tidak lebih baik daripada nggak ada sama sekali kan? Pertanyaan berikutnya mungkin yang muncul adalah, Chris, saya baru mau nyoba beli nih. Kira-kira mau belinya berapa banyak ya? Coba pikirkan seperti ini. Kalau kita misalnya nih baru berpenghasilan, kita saat ini masih tinggal dengan orang tua. Ataupun kalau misalnya nggak tinggal dengan orang tua deh, ngekos. Kalau misalnya amit-amit nih, kalau kita terjadi risiko meninggal, otomatis kan ada dong biayanya. Biaya seperti apa? Ada biaya kubur, biaya transportasi ke kampung halaman, dan sebagainya. Jadi biaya-biaya seperti itu harus diperhitungkan. Dan sebenarnya biaya kalau misalnya kita sudah tiada, itu sebenarnya banyak sekali. Cuman saat ini kan masih banyak nih yang nggak tahu. Masih banyak belum dipecah-pecahkan. Nanti saya akan coba pecah-pecahkan ke Sobat Pintar, agar Sobat Pintar bisa mendapatkan referensi lebih. Biaya-biaya apa saja yang bisa muncul kalau kita sudah tiada. Namun kalau misalnya saya ditanya, cocoknya beli berapa sih? Menurut saya cocoknya adalah secukupnya. Secukupnya apa? Secukupnya ada dua. Yang pertama adalah secukupnya biaya yang akan muncul kalau misalnya kita terjadi risiko meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secukupnya sesuai dengan jumlah penghasilan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah berkeluarga nih, kita kan ingin nih, kalau misalnya amit-amit kita sudah tiada, keluarga kita kan masih tetap dijaga. Dijaga dalam artian masih ada penghasilan yang cukup untuk menghidupi mereka. Dari sana kita akan melakukan perhitungannya. Cukupnya berapa banyak asuransinya. Lalu setelah kita sudah membeli, ada yang bingung, asuransi ini asetkah atau beban? Menurut saya sendiri, asuransi bukanlah aset karena tidak cocok juga kita catat sebagai aset. Tidak ada nilai ekonomis tertentunya, kecuali kita beli yang unit link. Apakah kita catat sebagai beban? Sebenarnya nggak juga, karena kita bayar, namun di satu sisi kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi asuransi ini pada dasarnya bukan dua-duanya. Walaupun kalau misalnya di perusahaan-perusahaan,
asuransi dicatat sebagai aset. Namun menurut saya, membeli asuransi ataupun memiliki asuransi adalah kewajiban. Tidak tepat kalau itu merupakan pilihan menurut saya. Alasannya karena setiap orang memiliki risiko yang tidak dapat kita hindari. Manusia tidak dapat menghindari meninggal, tidak dapat menghindari sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Jadi manusia sendiri itu sudah punya banyak sekali risiko, walaupun hanya duduk di rumah. Contoh yang paling sederhana, kepleset di toilet. Bisa aja kan? Sepanjang karir saya sudah mendengar banyak sekali kasus orang meninggal terpleset di toilet. Sederhana banget bahkan. Hanya kepleset di toilet tapi meninggal. Tapi itu adalah fakta. Fakta yang ada di lapangan yang mungkin Sobat Pintar bisa pelajari. Jadi, untuk menyederhanakan ini, saya ingin mengatakan bahwa asuransi itu ibarat payung. Sama seperti peribahasa kita, sedia payung sebelum hujan. Bukan beli payung ketika hujan. Sama juga dengan asuransi. Belilah asuransi sebelum terjadi resiko, bukan ketika akan terjadi resiko. Kalau akan terjadi resiko, itu namanya sudah kepastian. Karena di dunia ini, yang pasti hanyalah 3. Yang pertama adalah mati. Yang kedua adalah pajak. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi semoga episode hari ini bisa memberikan Sobat Pintar sedikit pengetahuan apakah asuransi cocok untuk dibeli di saat Sobat Pintar saat ini. Dan kalau misalnya tidak cocok, tolong dong kasih di kolom komentar, mungkin kita bisa berdiskusi. Mana tahu nih Sobat Pintar jadi berubah pikiran, ataupun Sobat Pintar memiliki argumen tersendiri yang mungkin bisa jadi pembelajaran bagi saya juga. Itu saja untuk episode hari ini, semoga episode ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pintar, dan Sobat Pintar tolong dong dibagi kepada teman-temannya. Semoga teman-temannya juga bisa belajar dari episode ini. See you in the next episode and bye-bye.